Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan ya. Oke, kami dari kelompok 6 yang terdiri dari Dewi Komalasari, Muhammad Muklisin, Muhammad Zamaluddin, Rahmat Topik, Gilang Rizky Muhammad, Naufal Hanif akan membahas tentang penelitian tindakan dan studi kasus. Sebelum beranjak ke video, teman-teman bisa mendukung video ini dengan cara like, comment, and subscribe. Oke, bagaimana penjelasannya? Langsung saja kepada pemateri dari kelompok 6. Check it out. Nah, kali ini kita akan belajar bersama-sama tentang pengertian penelitian tindakan kelas dan studi kasus. A. Pengertian penelitian tindakan kelas. Penelitian tindakan kelas adalah penelitian dari, oleh, dan untuk guru dengan tujuan untuk meningkatkan keprofesionalan guru. PTK dapat pula diartikan sebagai penelitian yang bersifat reflektif dan melakukan tindakan-tindakan tertentu agar dapat memperbaiki atau meningkatkan praktik-praktik pembelajaran di kelas secara lebih profesional. Menurut Suharjono 2009 menjelaskan, PTK adalah penelitian tindakan untuk memperbaiki mutu praktik pembelajaran di kelasnya sehingga berfokus pada proses belajar mengajar yang terjadi di kelas lebih singkat. Aktif mendefinisikan PTK merupakan suatu pencermatan terhadap kegiatan yang sengaja dimunculkan dan terjadi dalam sebuah kelas. Akib 2006. B. Pengertian penelitian studi kasus. Studi kasus atau case study adalah sebuah eksplorasi dari suatu sistem yang terikat atau suatu kasus atau beragam kasus yang dari waktu ke waktu melalui pengumpulan data yang mendalam serta melibatkan berbagai sumber informasi yang kaya dalam suatu konteks. Sistem terikat ini diikat oleh waktu dan tempat, sedangkan kasus dapat dikaji dari suatu program, peristiwa, aktivitas, atau suatu individu. Jenis-jenis penelitian tindakan kelas dan studi kasus. A. Jenis-jenis penelitian tindakan kelas. Penelitian tindakan kelas diagnostik. Yang dimaksud dengan PTK diagnostik ialah penelitian yang dirancang dengan menuntun peneliti ke arah suatu tindakan. Dalam hal ini, peneliti mendiagnosis dan memasuki situasi yang terdapat di dalam latar penelitian. Sebagai contoh, apabila peneliti berupaya menangani perselisihan, pertengkaran, atau konflik yang dilakukan antara siswa terdapat di suatu sekolah atau kelas. Peneliti mengamati dan menganalisis secara cermat melalui interaksi dengan siswa-siswa di suatu sekolah atau kelas, mencari sumber masalah yang ada dan sebagainya, kemudian menganalisis semua data dan memberikan rekomendasi menganalisis penyelesaian perselisihan tersebut. Penelitian tindakan kelas partisipan. Suatu penelitian sebagai partisipan ialah apabila orang yang akan melaksanakan penelitian harus terlibat langsung dalam proses penelitian sejak awal sampai dengan hasil penelitian berupa laporan. Dengan demikian, sejak perencanaan peneliti senantiasa terlibat. Selanjutnya, peneliti semantai mencatat dan mengumpulkan data, lalu menganalisa data, serta berakhir dengan melaporkan hasil penelitian. Serta yang terakhir dengan melaporkan hasil penelitian. Di sini peneliti dituntut keterlibatan secara langsung
dan terus-menerus sejak awal sampai berakhir. Penelitian tindakan kelas empiris. Yang dimaksud dengan penelitian tindakan kelas empiris ialah apabila peneliti berupaya melaksanakan suatu tindakan atau aksi dan membukakan apa yang dilakukan dan apa yang terjadi selama aksi berlangsung pada prinsipnya. Proses penelitiannya berkenaan dengan penyimpanan catatan dan pengumpulan pengalaman peneliti dalam pekerjaan sehari-hari. Penelitian tindakan kelas eksperimental. Jenis eksperimental memiliki nilai potensial terbesar dalam kemajuan pengetahuan ilmiah yang dikategorikan sebagai PTK eksperimental ialah apabila PTK diselenggarakan dengan berupaya menerapkan berbagai teknik atau strategi secara efektif dan efisien di dalam suatu kegiatan belajar mengajar. Poin B. Jenis-jenis penelitian studi kasus. Dalam buku Dr. Thohirim MPD, jenis-jenis studi kasus ada dua, yaitu 1. Studi kasus tunggal. Studi kasus tunggal ini kemungkinan untuk mendalami secara mendalam dan spesifik tentang kejadian tertentu atau beberapa peristiwa dari sebuah fenomena. 2. Studi kasus majemuk. Penggunaan 2 studi kasus atau lebih memungkinkan generalisasi untuk lingkup yang lebih luas. Namun semakin banyak jumlah kasusnya, maka akan semakin sedikit manfaat yang bisa diperoleh dari pendekatan studi kasus Thohirim 2012. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk moderator yang telah memberikan saya bicara sedikit tentang langkah-langkah penelitian tindakan kelas dan studi kasus. Yang pertama yaitu langkah-langkah penelitian tindakan kelas yang sering kita sebut atau PTK, dibagi menjadi satu. Yang pertama, kita harus menentukan ide awal. Guru yang akan melaksanakan PTK pasti sudah mempunyai ide atau gagasan awal tentang penelitian yang akan dilakukan. Ide awal dalam PTK selalu berkaitan dengan masalah pelaksanaan praktek pembelajaran di dalam kelas dan guru berkehendak untuk mencari jawabannya melalui PTK. Nah, ide awal ini dibagi menjadi 7 langkah-langkah. Yang pertama yaitu para survei atau temuan awal. Para survei perlu dilakukan bila guru akan melaksanakan PTK di sekolah lain yang bukan di kelas yang selama ini diajar. Yang kedua yaitu diagnosis. Guru yang akan melakukan PTK atau studi kelas PTK penelitian tindakan kelas di kelas lain dan sekolahnya perlu melakukan diagnosis, yaitu menentukan kelemahan-kelemahan apa yang terjadi di kelas tersebut. Yang ketiga yaitu perencanaan. Ada 2 jenis perencanaan, yaitu perencanaan umum dan perencanaan khusus. Perencanaan umum berkaitan dengan PTK secara menyeluruh, sedangkan perencanaan khusus berkaitan dengan rencana kegiatan setiap siklus yang tiap kali harus dilakukan perencanaan ulang. Yang keempat yaitu implementasi tindakan. Implementasi tindakan merupakan realisasi dari tindakan yang telah direncanakan yang berbentuk satuan pembelajaran dan rencana pembelajaran. Yang kelima yaitu observasi. Observasi atau monitoring dapat dilakukan sendiri oleh guru atau kolaborator. Yang keenam yaitu refleksi. Refleksi adalah upaya evaluasi yang dilakukan oleh kolaborator atau partisipan yang terkait dengan suatu PTK yang dilaksanakan. Yang ketujuh yaitu penyusun laporan. Laporan penelitian disusun setelah penelitian selesai dengan menggunakan format yang telah ditetapkan. Laporan berisi 5 bab, yaitu yang pertama pendahuluan, yang bab kedua kajian pustaka, yang bab ketiga metode penelitian, yang bab keempat hasil penelitian, dan yang bab terakhir yaitu kesimpulan.
Langkah-langkah penelitian studi kasus dibagi menjadi 5. Pertama yaitu pemilihan kasus, kedua pengumpulan data, ketiga analisis data, keempat perbaikan, kelima penulisan laporan. Nah, dalam pemilihan kasus hendaknya dilakukan secara bertujuan dan bukan secara rambang. Pengumpulan data, ada beberapa teknik dalam pengumpulan data, tetapi yang lebih dipakai dalam penelitian kasus adalah observasi, wawancara, dan analisa dokumentasi atau kita terjun ke lapangan. Yang ketiga itu analisis data. Setelah data terkumpul, peneliti dapat mulai mengagregasi atau mengorganisasi dan mengklasifikasi data menjadi unit-unit yang dapat dikelola. Agregasi merupakan proses mengabstraksi hal-hal khusus menjadi hal-hal umum. Keempat yaitu perbaikan. Meskipun semua data telah terkumpul dalam pendekatan studi kasus, hendaknya dilakukan penyempurnaan atau penguatan data baru terhadap kategori yang telah ditemukan. Yang kelima yaitu penulisan laporan. Laporan hendaknya ditulis secara komunikatif, mudah dibaca, dan mendeskripsikan suatu gejala atau kesatuan kompleks secara jelas, sehingga memudahkan pembaca untuk memahami keseluruhan informasi penting. Nah, selanjutnya poin D, tujuan dan manfaat penelitian, tindakan kelas, dan studi kasus. A. Tujuan dan manfaat penelitian tindakan kelas. Tujuan penelitian tindakan kelas meliputi untuk perbaikan atau peningkatan kualitas proses dan praktik pembelajaran secara berkesinambungan. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan refleksi, yaitu melakukan analisis, sintesis, interpretasi, eksplanasi, dan kesimpulan. Pengembangan kemampuan dan keterampilan guru untuk menghadapi permasalahan aktual pembelajaran di kelasnya atau di sekolahnya. Menumbuhkan budaya meneliti di kalangan guru dan pendidik. Selanjutnya, manfaat penelitian tindakan kelas meliputi guru makin profesional oleh karena guru terbiasa melakukan penelitian, sehingga guru makin percaya diri, mandiri, dan berani mengambil resiko dalam melakukan pembaruan. Guru lebih berani dalam penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan KTSP, yaitu silabus dan rencana pembelajaran. Mata pelajaran yang diampu dan lebih bersifat mandiri. B. Tujuan dan manfaat penelitian studi kasus. Adapun pembahasan studi kasus mempunyai tujuan, yaitu untuk mengenal keadaan individu yang bermasalah, untuk mengadakan interpretasi dan diagnosa tentang tingkah laku individu sesuai dengan kasusnya, menentukan jalan keluar dari masalah yang dihadapi individu. Adapun pembahasan studi kasus mempunyai manfaat, yaitu mendorong sekolah untuk mengadakan evaluasi, dapat mengembangkan penyelidikan latar belakang individu, meningkatkan pendekatan yang diteliti dalam memahami individu, dapat digunakan intervensi training untuk memberikan pengertian tentang tes, non-tes, dan kumulatif record. Berguna memecahkan masalah yang sulit dan kompleks. Selain hal tersebut, di atas studi kasus juga berguna untuk menetapkan jenis kesulitan atau masalah individu. Dari penentu jenis kesulitan ini lebih lanjut akan dapat ditentukan jenis bantuan dan bimbingan yang perlu diberikan
yang akurat sesuai dengan masalahnya. Kelebihan dan kekurangan penelitian tindakan kelas. Penelitian tindakan kelas memiliki kelebihan sebagai berikut. Yang pertama, praktis dan langsung relevan untuk situasi yang aktual. Yang kedua, menyediakan kerangka kerja yang teratur untuk pemecahan masalah dan pengembangan baru yang lebih unggul dari cara yang ada sebelumnya. Kemudian poin selanjutnya itu berdasarkan pada observasi yang nyata dan objektif, bukan berdasarkan pada pendapat subjektif atas dasar pengalaman masa lampau. Kemudian fleksibel dan adaptif, yaitu memperolehkan untuk mengadakan perubahan-perubahan selama dalam masa penelitian dan mengorbankan kontrol demi kepentingan inovasi. Kemudian dapat digunakan untuk inovasi pembelajaran. Adapun kekurangan penelitian tindakan kelas yaitu kurang tertib ilmiah karena validitas internal dan eksternalnya lemah. Kemudian tujuan penelitiannya bersifat situasional. Dan poin seterusnya yaitu sampelnya terbatas sehingga kurang representatif dan kontrolnya terhadap variabel bebas sangat sedikit. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan penelitian studi kasus. Kelebihan dari studi kasus yaitu analisis intersif yang dilewatkan tidak dilakukan oleh metode lainnya. Kemudian dapat menghasilkan ilmu pengetahuan pada kasus khusus. Yang ketiga, cara yang tepat untuk mengeksplorasi fenomena yang belum secara detail diteliti. Yang keempat, informasi yang dihasilkan dalam studi kasus dapat sangat bermanfaat dalam menghasilkan hipotesis yang diuji lebih ketat, rinci, dan seteliti mungkin pada penelitian berikutnya. Yang kelima, studi kasus yang bagus merupakan sumber informasi deskriptif yang baik dan dapat digunakan sebagai bukti untuk suatu pengembangan teori atau menyanggah teori. Adapun kelemahan dari studi kasus yaitu yang pertama, studi kasus seringkali dipandang kurang ilmiah atau prosedur saintifik karena pengukurannya bersifat subjektif atau tidak bisa dikuantifisir. Dalam hal ini, kritik juga mempertanyakan validitas dari hasil penelitian studi kasus. Yang kedua, karena masalah interpretasi subjektif pada pengumpulan dan analisa data studi kasus, maka mengerjakan pekerjaan ini relatif lebih sulit dari penelitian kuantitatif. Dan yang terakhir, lebih bersifat deskriptif. Studi kasus juga dianggap kurang memberi sumbangan pada persoalan-persoalan praktis mengatasi suatu masalah. Saya Dewi Komalasari ingin menjelaskan tentang perbedaan dari tindakan kelas dan studi kasus. Kalau penelitian tindakan kelas itu sebagai penelitian tindakan untuk memperbaiki kondisi kelas guru yang bersangkutan menitik beratkan pada peningkatan kondisi belajar dari kondisi rendah bergeser ke kondisi tinggi sesuai dengan yang diharapkan oleh guru. Penelitian dilakukan oleh para pelaksana kegiatan dalam kegiatan yang menjadi tugasnya. Selanjutnya, penelitian dilakukan di dalam lingkungan kerja atau lingkungan tugasnya sendiri. Menggunakan pendekatan kualitatif, menggambarkan apa yang sedang berjalan dan ditunjukkan untuk mengetahui dampak dari kegiatan yang dilakukan. Sedangkan studi kasus lebih mengarah pada penerapan perencanaan pembelajaran yang mampu diterapkan di kelas sehingga diperoleh hasil yang maksimal. Memahami dan mempelajari sebuah kasus yang spesifik, hasil berupa generalisasi dari kasus-kasus spesifik. Penelitian bertindak sebagai pengamat yang menganalisis why dan how dari suatu kasus. Studi kasus dapat menggunakan bukti baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif. Mungkin seperti itu perbedaan dari tindakan kelas dan studi kasus. Terima kasih.
Oke, baik, menyambung dari pemateri sebelumnya, saya akan membahas tentang seperti apa judul penelitian dari tindakan kelas dan studi kasus. Yang pertama, contoh judul penelitian tindakan kelas ini terbagi menjadi beberapa jenis, antara lain penelitian diagnostik, penelitian partisipan, penelitian empiris, dan penelitian eksperimental. Yang pertama ada penelitian diagnostik, ialah penelitian yang dirancang dengan menuntun peneliti ke arah suatu tindakan. Nah, terdapat contoh judul penelitiannya itu upaya peningkatan kreativitas peserta didik dengan menggunakan model konstruktivisme dalam pembelajaran IPA. Yang kedua, ada penelitian partisipan. Penelitian partisipan ialah apabila orang yang akan melaksanakan penelitian harus terlibat langsung dalam proses penelitiannya tersebut. Nah, contoh judul penelitiannya itu meningkatkan keterampilan membaca pemahaman dengan implementasi pembelajaran kooperatif learning. Nah, yang ketiga ada penelitian empiris. Penelitian empiris ialah apabila peneliti berupaya melaksanakan suatu tindakan atau aksi dan membukakan apa yang dilakukan dan apa yang terjadi selama aksi berlangsung. Nah, contoh judul penelitiannya itu meningkatkan kemampuan memecahkan masalah dengan menggunakan model inquiry. Yang terakhir, yang keempat, ada penelitian eksperimental. Nah, penelitian eksperimental ialah penelitian terbesar dalam kemajuan ilmu pengetahuannya. Nah, terdapat contoh judulnya itu penerapan model problem based learning dalam meningkatkan keterampilan pemecahan masalah. Nah, yang kedua, contoh judul bisa dipergunakan dalam studi kasus. Nah, antara lain geografi. Nah, dalam geografi ini terdapat contoh judul pemodelan spasial dampak kenaikan muka air laut akibat pemanasan global. Studi kasusnya itu pemodelan Pulau Sumatera. Nah, yang kedua ada sosiologi. Contoh judulnya itu penguatan kapabilitas masyarakat pinggiran kota. Studi kasusnya itu Kecamatan Bajar Agung, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung. Nah, yang ketiga ada psikologi. Contoh judulnya itu kajian privasi dan interaksi sosial penghuni pantai lansia. Studi kasusnya itu Panti Sosial Darus Saadah. Yang terakhir pendidikan. Nah, contoh judulnya itu Kota Layak Difabel dan Pendidikan. Studi kasusnya itu pola pergerakan difabel dan pendidikan di lingkungan Kota Metro Lampung. Sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.